Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di daurah yang baru, di kelas yang baru yang mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak pecinta ilmu kalam ya nih. Karena kelas ini adalah lanjutan daripada kelas-kelas ilmu kalam sebelumnya, terutama kitab apa namanya? Jawharatut Tauhid, Nadham Jawharatut Tauhid yang dulu saya menggunakan level pertama menggunakan Hasyiah Tuhfatul Murid karangan Al-Imam Al-Bajuri, karangan Imam Al-Bajuri, yang mana sekarang kita akan membaca kitab lanjutan daripada kitab itu dengan makna, dengan level yang berikutnya, dengan apa ya, dengan ta'amuk setelah daripada kitab itu, yaitu menggunakan kitab Ithaful Murid. Ya, ini mirip-mirip memang. Akhirnya itu biasanya ada murid-muridnya. Ya, ini Tuhfatul Murid, Ithaful Murid, Hidayatul Murid. Ya, ini belakang-belakangnya itu ada murid-murid. Jadi biasanya mungkin tercampur antara keduanya, Ya, di kitab ini namanya Ithaful Murid, syarah Jawharatut Tauhid. yakni syarah daripada anak Nadhim sendiri. Nadhimnya kan Ibrahim Al-Laqani. Ini anaknya namanya siapa? Abdussalam bin Ibrahim Al-Laqani. Anaknya sendiri, Abdussalam Al-Laqani. Syarah ini juga terkenal sebagai Syarah Ibnu Nadhim, semacam itu, Syarah Ibnu Nadhim. Dan kitab ini sebenarnya apa ya, punya sejarah panjang dengan saya, karena ada semacam nostalgia saya dengan kitab ini. Karena kitab ini kitab ilmu kalam pertama yang saya pelajari. Sebelum saya belajar kitab-kitab ilmu kalam yang benar-benar ilmu kalam, dulu saya belajar itu apa namanya itu, karangannya Sayyid Muhammad bin Ahmad Syadri itu apa? Durusut Tauhid dengan Syekh Muhammad bin Ali Bauton. Tapi saya rasa itu lebih ke apa namanya, lebih ke akidah. Tapi kitab ini kitab pertama yang saya pelajari ketika saya masih di Ahqaf dulu dengan guru saya Dr. Amjad Rashid, yang sekarang beliau sudah di Jordan selama 2,5 tahun. Sebelum saya belajar dengan Madrasah Syekh Said Foda, yakni saya bersentuhan dengan kitab ini dahulu ya, yang mana Syekh Said apa namanya, Dr. Amjad pun juga dianggap sebagai murid daripada Syekh Said Foda. Jadi kan kelas pertama ini biasanya apa ya, hanya derdasyah, balbalah, yakni kita sembang-sembang pasal kitab, pasal mu'alif, dan pasal manhaj daripada tadris. Adapun manhaj daripada tadris dan daurah kitab ini, kita akan membahas Tuhfatul Muridnya, apa namanya, Ithaful Muridnya, syarahnya, bukan hasyiahnya, bukan. Ya, kita akan banyak membaca hasyiahnya, iya. Cuma tidak semua hasyiah, hanya beberapa hasyiah. Dan hasyiah yang kita pakai adalah Hasyiatul Amir ini. Kitabnya banyak. Dulu ketika saya belajar, saya menggunakan nuskhoh ini, Hasyiatul Amir ini. Saya gunakan yang masih nuskhoh cetakan Bulak ini, cetakan Mesir yang zaman dahulu. Karena kelihatannya cetakan Darut Taqwa Syekh Anas Syarfawi ini masih dicetak baru-baru saja, belum lama ini. Anda boleh memakai nuskhoh apapun. Saya pribadi akan memakai nuskhoh ini karena sudah ada yang baru, dan alhamdulillah PDF-nya ada dan sudah saya share di grup. Jadi yang punya kemampuan silahkan beli kitabnya langsung, Darut Taqwa. Yang mungkin kemampuannya sedikit boleh di print, yang mungkin tidak punya kemampuan boleh tengok lewat apa namanya, handphone atau laptop atau yang lain, silahkan ya. Ini saya bebaskan pasal itu, tidak ada masalah. Hasyiatul apa namanya? Jadi kita akan membaca Ithaful Muridnya ya.
ithaful muridnya harfan-harfan, kemudian beberapa masail kita akan mengambil daripada hasyiatul amir saja. Mungkin kita akan natatorok kepada hasyiah hawashi yang lain. Ada beberapa hawashi, di antaranya adalah hawashi Shinwani, tapi dia itu macam besar sangat. Jadi mungkin tak akan kita baca sangat-sangat, apalagi kelihatannya hasyiatul Shinwani ini amik banyak daripada hasyiatul amir. Dan karena hasyiatul amir ini qawi jiddan wa daro alaihil ulama, bahkan Syekh Said Foda dulu kan beliau itu mengajar Tuhfatul Murid kalangan Al-Imam Bajuri. Kemudian ketika beliau di Malaysia sekarang di Malaysia, saya jumpa beliau dan saya menghabarkan kepada beliau, Syekh, saya nak mengajar Jawharatul Tauhid. Jayid. Nak mengajar apa? Kitab apa? Saya cakap saya sudah hatam Tuhfatul Murid, saya nak mengajar Ithaful Murid. Hada mumtaz. Syarah Abdus Salam alal Jauharah qawi, apalagi kalau Anda gabung dengan hasyiatul amir, saya kunu aqwa. Dan saya pribadi sudah tidak ingin mengajar menggunakan Al-Imam Bajuri lagi katanya. Kenapa? Imam Bajuri Masya Allah mutawasik, tapi tidak sesuai untuk tadris, tidak terlampau sesuai. Dan ada beberapa pendapat Imam Bajuri mungkin sedikit pelik daripada aspek ilmu kalam. Di antaranya adalah mungkin irja wahdatul wujud ila wahdati syuhud, dan banyak perkara tapi bisa kelinam Imam Bajuri mumtaz. Cuma untuk tadris mungkin tidak terlampau sesuai untuk daripada aspek tadris. Dan Imam Bajuri tidak dianggap benar-benar pakar dalam ilmu ini. Beliau faqih iya, tapi pakar dalam ilmu kalam tidak. Jadi tidak boleh kita nurje, oh hadza qaulul Bajuri, tidak boleh. Yakni jika dibandingkan dengan hadza qaulul Amir, tidak boleh. Yakni Imam Amir memang dia pakar di dalam bidang ini. Pakar di dalam bidang ini. Jaidan. Dan dalam tadris ini saya ingin sedikit menaikkan level daripada kelas-kelas sebelumnya, daripada aspek saya akan banyak membaca dan menjelaskan tentang masail kalamiyah itu daripada akarnya, benar-benar daripada akarnya. Kemudian kita akan tengok beberapa adillah, soal karena akliyah atau nakliyah. Kemudian masail khilafiyah. Nanti akan ada beberapa masail yang mungkin masuk dalam daripada usulul i'tiqad atau daripada furu'ul i'tiqad. Terus kenapa ini usul, kenapa ini furu'? Karena saya rasa sudah banyak orang-orang tidak memahami antara perbedaan antara usul dan furu'. Kemudian kita juga akan membaca beberapa madzhab yang lain, terutama Mujassimah dan Wahdatul Wujud. Karena Mujassimah ini sampai sekarang masih ada dan juga lumayan banyak sama ada di Indonesia atau di Malaysia, lumayan, yakni boleh tahan, yakni Mujassimah ini boleh tahan, walaupun secara umum sudah mulai melemah. Di Indonesia pun beberapa waktu yang lalu ada satu orang jumpa dengan Syekh Said Foda Mujassimah yang mana banyak mentakwil kalam Ibn Taimiyah. Jadi kalau ada yang mentakwil Ibn Arabi, mentakwil Ibn Taimiyah, ya. Jadi dia itu mungkin bukan Mujassimah tapi cinta dengan Ibn Taimiyah, akhirnya kalam-kalam Ibn Taimiyah ditakwilkan. Ya ini naun daripada mungkin Anda bisa mengatakan at-Taimil Jadid, Taimiyun al-Judud, karena mungkin sudah terpengaruh dengan ahli sunnah atau nasya'ah daripada madaris ahli sunnah. Rata-rata Mujassimah yang power, yang kuat itu usulnya madrasah ahli sunnah. Sama ada Azhar, Hadromut. Jadi mungkin dulu belajarnya di Hadromut, kemudian tawahab menjadi Wahabi. Nah, nanti Anda akan melihat kekuatan tajsimnya itu jauh di atas orang-orang yang memang murni daripada madrasah Taimiyin. Mungkin kalau di Indonesia seperti Firanda dan yang lain-lain, ya, ini berbeda levelnya, berbeda. Begitu pula kita akan membahas tentang Wahdatul Wujud. Dan
yakni sama ada, yakni wahdatil wujud ini fi'lan mansubah ila Ibn Arabi atau bukan kepada Ibn Arabi. Sebenarnya masalah ini bukan masalah usuliyah, yakni apakah mansub atau tidak ke Ibn Arabi, tapi apakah wahdatil wujud ini mukhalifah li ahli sunnah atau tidak, di sini masalah yang usuliyah. Cuma banyak orang-orang itu tidak memahami apa itu wahdatil wujud. Kita akan membaca daripada beberapa usul dari mazhab wujudiyah seperti ba'du syuruh fususil hikam, terutama Syarah Dawud Al-Qaisari ini. Syarah Dawud Al-Qaisari ada 2 taklikan, ada taklikannya Ashtiani, satunya lagi Ayatullah Al-Amuli itu orang-orang Iran sana itu. Yang mana Dawud Al-Qaisari ini termasuk pilar kedua setelah Ibn Arabi, terutama Muqaddimah Syarah Fususul Hikam yang ditulis oleh Dawud Al-Qaisari, min ahamil muqaddimat fi bayani madhab wahdatil wujud. Dan kita juga tidak akan melupakan kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Said Khoda tentang wahdatil wujud, mulai daripada Fathul Wadud atau Minhatul Wadud atau Syarhul Jadid ala madhab wahdatil wujud. Kemudian ada yang baru itu yang akan keluar, Munaqashat wa Rudud ala Abdul An-Nablusi As-Shaghir wal Kabir. Yang Shaghir itu 200 page, yang Kabir itu 400 page. Begitu pula dalam mazhab Mujassimah pun mungkin kita akan kembali kepada beberapa kitabnya Ibn Taimiyah seperti Bayan Talbisil Jahamiyah, atau mungkin kitab-kitab karangan Syekh Said Khoda yang menjelaskan tentang mazhab Taimiyah seperti Al-Kashifus Shaghir. Yang mana banyak sekarang ini saya lihat beberapa orang Indonesia yang mencintai Ibn Taimiyah, sawaun dia itu Taimiyah atau yakni Wahabi atau tidak, mengatakan bahwasanya Al-Kashifus Shaghir ini unwannya, judulnya meremehkan Ibn Taimiyah karena Shaghirnya itu, maknanya Ibn Taimiyah itu akidahnya Shaghirah, tidak perlu banyak kitab untuk menjelaskannya. Al-Kashifus Shaghir, dikatakan kitab Al-Kashifus Shaghir itu di bayan madhab Ibn Taimiyah karena ini hanya mencakup masail uluhiyah saja, tidak mencakup masail nubuwah. Karena itu dikatakan Al-Kashifus Shaghir. Dan saya sekarang sedang menyusun Al-Kashiful Kabir karena mencakup semua masail. Saya ketika ada satu orang Indonesia itu saya cek alamat dia juga semacam ini. Kenapa? Karena tidak tahu makna daripada Al-Kashifus Shaghir. Alhamdulillah kita akan baca beberapa nusus daripada Al-Kashifus Shaghir untuk mengetahui apakah benar mazhab Ibn Taimiyah semacam ini. Karena untuk tahqiq dalam masail-masail semacam ini memang kena kembali kepada usulnya. Sama ada Rasail yang dikarang oleh mazhab ahli sunnah untuk mengkritik mazhab Mujassimah atau wahdatil wujud, atau kepada mazhab wahdatul wujud dan Mujassimah sendiri daripada ulamanya. Sama ada dia itu Ibn Taimiyah atau Ibn Qayyim Al-Jauziyah daripada mazhab Mujassimah, atau Ibn Arabi dan Sadruddin Al-Qunawi, Abdul Razak Al-Qashani, terus Syekh Dawud Al-Qaisari, siapa lagi? Abdul Ghani An-Nablusi, dengan segala dinamika dan problematika daripada semua syuruh-syuruh ini, agar minimal di dalam level ini kita mengetahui apa itu mazhab ahli sunnah secara lebih mendalam, dan nutof atau nubdah daripada usul dan akar Mujassimah dan usul dan akar mazhab wahdatil wujud, yang mungkin jika dijelaskan di dalam awam tidak sesuai, tidak sesuai, akan terlampau kontroversi atau terlampau banyak pro dan kontra. Tapi majelis semacam ini saya rasa kesempatan untuk membahas bab-bab itu secara lebih mendetail. Jadi ini yang saya inginkan, level pengajian kitab Ithaful Mud, dan saya minta jangan terlampau terburu-buru, sabar. Yakni kita akan ambil sedikit waktu dalam daurah ini, dan insya Allah mufid, insya Allah mufid, dan tak banyak sangat insya Allah kelas-kelasnya. Ala kullin, dan kita akan nak tamit dalam Ithaful Muridnya ya. Jadi ada nazam jauharahnya
sudah kita baca. Syarahnya Ithaful Murid, kemudian hasyiahnya apa namanya? Hasyiatul Amr. Dan saya biasanya akan mengajar antara 60 menit, 55 menit sampai 60 menit, atau maksimal biasanya 90 menit. Setelah itu saya tak mampu dah. Tekak saya sudah apa namanya? Sampai batasnya. Tekak saya sampai batasnya. Setelah itu biasanya munakoshat terjadi di mana namanya? Munakoshat terjadi di komen atau di Telegram, bukan terjadi ketika saya berbicara semacam ini. Karena kalau terjadi munakoshat, saya takut kitab ini akan selesai 5 tahun. Saya takut terjadi apa namanya 5 tahun. Sakilun alayya wa sakilun alaikum. Karena kalau satu kitab 5 tahun, nanti macam-macam kita nak baca Hidayatul Murid dan yang lain-lain. Sebab itu hendaklah berikan saya kesempatan untuk berbicara 60 menit. Setelah itu nanti akan ada diskusi, dan mungkin saya akan menjawab langsung, atau mungkin student akan menjawab apa namanya dengan cara berdiskusi, sama ada di komen atau di apa namanya di komen Facebook atau di Telegram. Biasanya semacam itu. Karena kelas-kelas yang banyak berdiskusi mumtaz jiddan, tapi yahtaju ilal waqt. Dan kalau sampai 5 tahun, 4 tahun, kathir. Saya rasa itu kathir, dan umur tidak apa namanya lan yasa'ana umruna ya, karena lepas kitab ini masih ada kitab-kitab yang lain. Wa amali, harapan saya dalam level ini atau dalam daurah-daurah setelahnya itu kita bisa membaca syarah Aqaid Nasafiyah, atau mungkin kedepannya syarah At-Tawali, kitab-kitab yang tinggi yang lainnya. Mumtaz. Jahid. Saya akan sedikit berbicara tentang siapa itu Shahibul Nadham. Ya, ini Shahibul Nadham terkenal dengan nama Syekh Ibrahim Al-Laqani. Nama beliau adalah Ibrahim bin Hasan bin Ali bin Abdul Quddus Ibnul Walil Asyahir Muhammad Harun. Ini adalah beliau, dan dikatakan beliau itu aslinya daripada nasab yang tinggi, mungkin daripada kalangan Ahlul Bait. Walaupun bukan Ba'alawi ya, walaupun bukan Ba'alawi daripada kalangan Ahlul Bait, akan tetapi tidak menampakkannya untuk tawaduan minhu. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang beliau itu, sampai ada seorang ulama itu namanya Syekh Allamah Hijazi Al-Wa'id. Beliau itu datang kepada kelas beliau, kemudian Syekh Ibrahim Al-Laqani ketika melihat beliau, ya Syekh, anta nak duduk atau nak pergi? Apa katanya Syekh Ibrahim? Apa katanya Syekh Hijazi? Saatlis. Lepas kelas, Syekh Hijazi mengatakan, ya Ibrahim, aku tak duduk di sini kecuali aku melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yahduru darsak, hadir kelasmu. Dan ketika beliau sudah pergi, aku pun juga ikut pergi. Yakni ini mukasyafat kasyf, yakni in sahha fa huwa yadullu ala uluwi wa idhami manzilati Syekh Ibrahim Al-Laqani fi ilmi. Kalau memang cerita ini benar, menunjukkan bagaimana hebatnya dan tingginya makom Syekh Ibrahim Al-Laqani. Dan nadham, beliau itu pengarang nadham Jauharah ya. Nadhamnya beliau mengarang. Ibrahim Al-Laqani, ayahnya. Ibrahim Al-Laqani, Syekh Ibrahim Al-Laqani Al-Maliki beliau itu mengarang nadham Jauharah dalam satu malam. Dikarang dalam satu malam. Bi isyarah daripada gurunya Syekh Asyarnubi, Sufi Kabir ya. Ini Sufi Kabir, kelihatannya akhadha minhu thariqah sufiyah. Bi isyarah bahasanya kamu harus mengarang kitab nadham Jauharah. Fa'allafahu fi lailatin wahidah. 144 bait beliau tulis di satu malam. Dalam satu malam. Setelah itu beliau membaca, diberikan kepada gurunya, ini ya sudah saya karang, dilihat, doakan semoga ini bermanfaat dan orang-orang yang membacanya pun juga mendapat manfaat. Kemudian beliau diwasiati, mulai sekarang kalau ada orang menegur kamu, oh kamu ini mutakabir, kamu ini muroi, jangan kamu debat, ngomong saja iya. Kalau memang itu hanya fitnah,
akui tapi dengan tauriyah. Jadi ada orang mengatakan, oh kamu ini mencuri, padahal tidak mencuri. Kamu katakan iya, tapi tauriyah, kamu tolak dengan apa namanya? Dengan tauriyah. Iya, memang aku mencuri haknya Allah. Lah semacam itu. Jadi apa namanya? Tauriyah. Kenapa? Litarbiyatin nufus wa tazkiyatin nufus. Dan katanya sejak beliau mengatakan itu, aku tidak pernah ukhalif nasihatnya Syekh Syarnubi ini. Karena itu kitabnya beliau itu mubarakah, karena beliau min ahli turuq as-sufiyah al-hakikiyah, bukan semacam zaman sekarang sufi-sufi apa namanya, hanya pakai imamah, hanya pakai macam-macam, kemudian buat hal yang pelik-pelik. Sekarang ini layak ko fi katsirin minat turuq ila rasmuh. Fakat apa namanya, gaya nih saja, gaya nih. Dan pernah suatu saat kitab ini, Nadhom Jauharah ini setelah dikarang, dibacakan kepada murid-muridnya dalam satu hari, dinasakh itu, ditulis ulang kayak difotokopi kalau sekarang 500 nuskhoh dalam satu hari. Padahal kalau Anda mencetak itu biasanya 1000. Itu habisnya lama. Beliau membaca sekali langsung ditulis 500 nuskhoh di dalam satu hari. Dan karena kitab ini sangat mubarak dan nafi', beliau sendiri mengarang 3 syuruh untuk kitab ini. Yakni mu'alifnya sendiri mengarang 3 syuruh. Yang pertama adalah Hidayatul Murid, yang akan menjadi level setelah kitab ini. Hidayatul Murid dikatakan Asyarhus Shaghir li Nadhom Jauharatit Tauhid, sudah 2 jilid. Syarhus Shaghir. Bagi Anda Ustaz Andi, akbaru syuruh alladzi yumkin an taqra'ahu. Itu apa? Hidayatul Murid. Yang paling tinggi namanya Umdatul Murid, ada dicetak itu. Saya punya itu Umdatul Murid 4 jilid. Dicetak Darul Fatah kalau silap. Ada, saya punya itu, saya punya maktabah. Umdatul Murid. Kemudian yang tengah-tengah namanya Talkhisut Tajrid li Umdatil Murid. Jadi yulahis Umdatul Murid lah. Yang Talkhisut Tajrid lam yutimuhu. Yang ada itu apa? Hidayatul Murid dan Umdatul Murid. Dua-duanya itu ada PDF-nya. Alhamdulillah ada namanya, ada PDF-nya. Yang nomor 3 ini, yang pertengahan ini lam yutimuhu. Dibilang mana tadi? Walam yuharrirhu, yakni kelihatannya tidak sampai selesai. Atau mungkin sudah selesai tapi tidak sempat dimurojaah oleh beliau, yakni. Anda tengok Umdatul Murid, saya baca 1 page itu pening banget saya. Karena hampir semua munaqasyat qawiyah menggunakan ibarat-ibarat kalamiyah, istilah-istilahat mantikiyah, dan setiap ihtimalat mabhutsah, mudaqqaqah, muhaqqaqah. 4 jilid kitab mausu'i di dalam apa namanya? Ilmul Kalam. Dan beliau mempunyai beberapa kitab yang lain, di antaranya adalah Tawdihu Al-Fadil Jurumiyah dan Qadha'ul Watar min Nuzhatin Nadhar fi Tawdihi Nukhbatil Fikar. Yakni tengok ulama-ulama zaman dahulu itu lintas fan, yakni ketika mereka itu seorang ulama mutakallim, bukan hanya ilmu kalam, semua funun mereka apa namanya? Mereka kuasai. Ada Manar Usulit Taqwa wa qawaidul ifta bil aqwa. Wa qawaidul ifta bil aqwa. Kemudian beliau pun juga mempunyai risalah fi tahrimid dukhan. Apa? Risalah fi syurbid dukhan, apa namanya sini tadi saya tengok. Apa? Nasihatul ikhwan fi Nasihatul ikhwan bijtina bi syurbid dukhan. Bahwasanya diharamkan, akan tetapi waqat aradaha muasiru Syekh Ali bin Muhammad Al-Ajhuri. Nah, ini senengannya orang-orang Indonesia yang dibaca kitab-kitabnya di Indonesia. Dikritik, oh tidak haram. Dirad oleh Al-Ajhuri ini dengan 2 risalah, Al-Ula wa Tsaniyah. Asbata fihi ma al-qaula bihilli syurbihi ma lam yadur. Selama tidak berbahaya, tidak ada masalah. Wa hadzahu nafsuh Ananakas Dr. Amjad ketika beliau di Sarawak
ketika di Sarawak dengan Syekh Nabi Lajib ada muktamar, ditanyai apa hukum minum syurbut dukhon haram. Dia bilang, "Kif haram ya Syekh? Kenapa haram?" "Wah, ada baunya tidak sedap, itu macam-macam lah." Ya al-adillah alladzi dzakartumuha ghalibuha dhaifah. Oh tak ada majmu'ul asbab. Majmu'ul asbab lagi, yakni bukan dalilun basit tapi adillatun murakkabah. Yakni fa Dr. Amjad kan sahih, yakni falihada yujad di dalam masalah tumbak dukhon ini khilaf. Habaib secara umum yuharrimuna syurbat tumbak. Habaib ya. Anda boleh ikut, boleh tidak. Habaib ini dengan syurbit tumbak ini sedikit keras. Dikatakan syafaatul auliya tidak akan bisa didapatkan oleh smoker. Smoker tidak akan mendapat syafaatul auliya. Ya ini kasyful habaib, pendapatnya habaib secara umum. Dan beliau pun juga mempunyai hasyiah ala Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil ini kitab mu'tamad pada Sadah Malikiyah. Ini di kita seperti Minhajut Thalibin. Kalau orang-orang Malikiyah mengatakan Sidi Khalil. Sidi Khalil. Sidi maknanya Sayyidi Khalil ay Sidi Khalil. Dan banyak kitab-kitab karangan beliau. Siapa syuyukh? Ini penting. Anda akan tengok siapa gurunya Imam Al-Laqani. Salah satunya adalah Syamsuddin Muhammad Al-Bakri As-Siddiqi. Ada min kibar ulama. Begitu pula Syamsuddin Ar-Ramli Syahrihul Minhaj. Ya, ini muridnya siapa? Shahibul Nihayah. Muridnya Shahibul Nihayah. Wa muridnya Ibn Qasim Al-Abadi, Shahibul Ayatil Bayyinat. Ya, ini syekhnya siapa? Yakni Kana Al-Laqani tatal mada ala Ibn Qasim dan Syamsuddin Ar-Ramli. Ibn Qasim ini muridnya Ar-Ramli wa Ibnu Hajar. Itsnain. Wa kana dzakiyun jiddan. Wa min syuyukhihi Syekhul Islam Ali Ibnul Ghanim Al-Maqdisi wa Syekh Muhammad As-Sinhuri. Dan ini As-Sinhuri ini yang paling banyak Syekh Al-Laqani ambil faedah daripada beliau Asy-Syinhuri ini. Wal Munyawi sahibul hadits al-ma'ruf. Dan banyak ya guru-gurunya beliau banyak. Yang ini saya sebutkan 6 orang ini diantara yang paling kibar daripada guru-gurunya Al-Laqani. Adapun min talamidatihi waladuhu Abdus Salam, Syekh Abdus Salam, yakni anaknya sendiri, Syams Al-Babili, wal ala Syabromilsi, min Muhashil Nihayah, min Martabatul Hawashi, yakni Ibn Qasim Syabromilsi ini diantara muhashi untuk kitab Syuruhatul Minhaj. Ibn Qasim Al-Abadi muhasyinya Tuhfah, Ali Syabromilsi muhasyinya siapa? Nihayah. Itu min Jama'atir Ramli. Bajuri, Syabromilsi, Ar-Rasyidi, itu geng-gengnya Imam Ramli. Adapun Ibn Qasim Al-Abadi, Abdul Hamid Asy-Syarwani, itu semuanya geng-gengnya siapa namanya? Ibnu Hajar semua itu. Yusuf Al-Fishi, Hasan Husain Al-Khofaji, wa Muhammad Al-Khursi. Ada ma'ruf Muhammad Al-Khursi Al-Maliki, daripada ulama-ulama mutaakhirin yang aqwiya. Tufiya sanata alaf wa wahid wa arba'in wa huwa raji'un minal hajj. Ketika jalan pulang daripada haji, beliau meninggal tahun 1041. Ini sedikit tentang siapa namanya Syekh Ibrahim Al-Laqani, dan disebutkan terjemahnya di dalam Khulasatul Athar. Adapun terjemah daripada anak beliau Abdus Salam Al-Laqani, ini yang saya pelik. Nama beliau adalah Abdus Salam bin Ibrahim ila akhirihi Al-Laqani. Dan di dalam kitab Khulasatul Ahlil Athar disebutkan bahwasanya wa kana fi syababihi min ahlil hawa al-malikin. Min ahlil hawa ini maknanya muda-muda yang macam bukan muda-muda ulama, ya nih muda-muda yang pelik-pelik, yang ya nih
macam mana ya saya nak cakap ya, macam muda-muda pada umumnya, yakni kalau di sini mungkin sekarang ini ada girlfriendnya, yakni min ahlil hawa al marikin. Marikin ini yang tak kisah pasal agama. Makul, saya macam pelik sikit ketika saya baca di sini terjemahnya itu macam saya pelik. Bahkan Syekh Anas Syarfawi mengatakan kana fi mabda'i amrihi alama hukiya. Alama hukiya ini maknanya siyagut tadhaif. Maknanya alama hukiya seperti yang diceritakan. Min ahlil hawa al-marikin. Yakni daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tak kisah pasal agama. Yakni seperti muda-mudi yang sering kita temukan pada umumnya ya. Dan tidak pernah ditengok di majelis ilmu manapun kecuali di majelis ilmu ayahnya saja. Itu pun lepas selesai ayahnya cari, mana anakku? Tak ada. Jadi mungkin setelah wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya belah. Orang Mali cakapnya belah maknanya pergi dah. Kan namanya ayahnya kan famous kan, terkenal. Jadi setelah selesai itu orang salaman, minta doa. Lepas 1 jam tengok, anakku mana? Dah belah, anakmu dah apa namanya? Anakmu dah belah dah. La haula wala quwata illa billah. Lah, ketika ayahnya itu meninggal, anaknya menggantikan halakoh anaknya. Tiba-tiba alim semacam ini. Saya macam tak percaya lah saya juta-juta semacam ini. Ya, nih kita ini lepas jadi belajar ilmu kalam ini kita kena apa ya? Stuck di dalam adatul basyar, dengan makna tidak akan mungkin Anda adatan menjadi ulama kecuali memang Anda dari kecil, bukan dari muda pula, dari kecil. Anda sudah apa namanya? Sudah belajar ulum. Bukan ketika ayah Anda meninggal Anda baru belajar. Tak semacam itu. Hampir semua ulama yang saya pernah baca ya nih, rata-rata mereka tuh memulai belajar sejak kecil. Bukan apa namanya, bukan umur 30 tahun. Ada tapi tak banyak. Dan ini terjemah yang pelik ya nih. Hatta Syekh Anas Syarfawi pun macam tak terlampau apa namanya? Tak terlampau percaya dengan terjemah ini. Aywa. Dan setelah ayahnya meninggal, biasa majelis ayahnya dia gantikan semua. Dan rata-rata murid-murid ayahnya semuanya pergi ke dia semua. Biasa di Indonesia mungkin ada kiai dan gus. Yani ketika kiainya meninggal, gusnya yang menggantikan kan. Kemudian murid-muridnya kiai semuanya ikut apa namanya? Gus dalam Habib pun juga ada. Habibnya meninggal, anak-anaknya menjadi apa namanya? Yang amik dia punya majelis. Wa kana imaman kabiron, muhadditsan bahiron usuliyan ilaihi nihayah. Makul hada. Yakni mudanya macam muda-muda marikin ahlul ahwa, kemudian tiba-tiba wa kana imaman kabiron, muhadditsan bahiron usuliyan ilaihi nihayah. Yani macam dia punca daripada segala ulama di Mesir. Punca segala ulama di Tulungagung mungkin. Puncak daripada segala ulama di Mesir sekejap. Ini Mesir bukan Indonesia nih. Mesir nih kilangnya para ulama. Dia ini gudangnya para ulama. Makul menjadi imam. Dan ketika syabab min ahlil ahwa, saya rasa tak macam itu. Mungkin orang lain kot. Mungkin ini orang lain kot. Cidan. Walahu ta'alif hasanatul wad', di antaranya kitab karangannya itu Syarah Mandumah Jazairiyah. Syarah Mandumah Jazairiyah itu bukan Jazairiyah fi qiraat, bukan. Jazairiyah itu dalam ilmu kalam, yang mana Syekh siapa itu namanya, Imam Sanusi juga punya syarahnya, namanya Al-Manhajus Sadid, maujud ya nih, Al-Manhajus Sadid. Walahu salasatu syuruhin ala aqidati walidil jauharah. Anaknya punya 3 syarah untuk akidah ayahnya. Makul wa kana min ahlil ahwa ya nih. Macam tak ngam. Yang pertama itu namanya apa? Irsyadul Murid mentalkhis fi awrakin qalilah, kitab Umdatul Murid yang 4 jilid ditalkhis menjadi beberapa lembar saja. Karena terlampau mutun,
muridnya, jelaskan lagi, tulis lagi yang sikit yang sikit jelas. Dikaranglah ithaful murid ini. Ketika ithaful murid, masya Allah, ini best. Semua hawasi daro alaihi. Makul wa kana fi syababihi min ahlil ahwa. Lah ya akhi, antakut itu min ahlil ahwa. Kita bukan beliau ini bukan min ahlil ahwa. Mungkin ada sedikit kesalahan di dalam terjemah. Wallahu a'lam. Dibilang sampai dikatakan wasami'tu ba'dul asyikh al-misriyin yaqul innahu law kana ala watirati walidihi minal ikbab alal ifadah lafatahu lafaqahu bimarwahil. Kalau seumpamanya Syekh Abdus Salam sama-sama rajinnya seperti ayahnya, dia akan mengalahkan ayahnya berlevel-level. Kalau dalam derajat sama. Padahal dalam aspek dihormati, lebih dihormati anaknya daripada ayahnya. Tapi lebih alim ayahnya daripada anaknya. Cuma kalau anaknya itu ijtihad sama dengan ayahnya, yang menang siapa anaknya. Jadi anaknya tidak diberi kesempatan ijtihad seperti ayahnya. Makul wa kana min ahlil ahwa, semacam ini. Lah ya akhi. Kan saya jadi ingat siapa itu namanya? Syekh Syarif Al-Jurjani dengan Al-Khoyali. Khoyali ini min ahamil muhashi ala syarhil aqaid nasafiyah, yakni meninggal umur 33 tahun. Dibilang kalau diberi umur panjang latafawwaqa ala Sayyid wa Sa'ad, akan mengalahkan Al-Jurjani dan Sa'duddin At-Tiftazani. Yakni beberapa orang mungkin memang walaupun pandai tapi umur tidak mendukung. Inilah beliau meninggal, beliau lahir tahun 971 dan meninggal tahun 1078. Kemudian yang terakhir daripada tarjamah yang penting dalam kitab ini adalah Al-Imam Al-Amir. Nama beliau siapa? Al-Imam Abu Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Amir Al-Kabir. Ini Amir Al-Kabir. Kenapa dikatakan Al-Kabir? Karena anaknya juga Al-Lamah juga. Dan namanya juga Muhammad, Al-Amir juga. Anaknya dikatakan As-Soghir, dia Al-Kabir. Karena itu sama dengan Romli, Syihabur Romli dibilang Romlil Kabir. Kenapa? Ayahnya. Ar-Romli Soghir siapa? Anaknya. Banyak ada beberapa anak itu ayahnya ulama, anaknya ulama, ada tapi tidak banyak. Biasanya kalau ayahnya itu ulama, anaknya tidak ambil faedah. Karena sehari-hari jumpa, jadi terbiasa. Yang ambil faedah muridnya. Sebab itu yang menggantikan majelis seorang guru, muridnya, bukan anaknya. Biasanya semacam itu. Tapi memang ada beberapa ulama, anaknya juga ulama. Di antaranya ini Lakoni Abdus Salam, Muhammad Amir Al-Kabir As-Soghir, Taqiyuddin As-Subuki, Tajuddin As-Subuki, Romlil Kabir dan Romli As-Soghir. Ada beberapa ulama semacam itu, cuma tidak banyak. Dan beliau dikatakan Al-Amir karena kelihatannya salah satu daripada atuknya itu dulu pernah menjabat kedudukan tinggi, Imaratul Soid, ya, pernah kan menjadi gubernur atau apa, karena namanya Al-Amir. Dan beliau daripada Sanabawi, ada siapa? Faik, tempat di Mesir namanya Sanabawi. Tak ada daripada Sanabu, wahiyya qaryatun bisoid ala ghurbiyin Nil wa bainaha wa bainanil sa'ah. Di sebelah barat sungai Nil, kira-kira jaraknya 1 jam. Mana dekat aja dari Azhar nih. Itu belajar di Azhar, Al-Azhari Yunasyatan. Belajarnya di Azhar. Pernah ke sana? Sana Bu? Belum. Masya Allah, saya pun tak pernah. Saya tak pernah. Saya ke Mesir sekali aja, 4-5 hari. Dan beliau dididik oleh ayahnya,
mulai diajari membaca Al-Quran sejak sejak dini lagi. Dan beliau itu memulai menuntut ilmu ketika umurnya 13 tahun, mulai menuntut ilmu. Tapi sebelumnya sudah bisa membaca Al-Quran, bisa baca tulis, benar-benar mulai belajar agama secara tasalsul umurnya 13 tahun, mulai mengarang kitab umur 20 tahun. Hasyiatul Amir ini dikarang umurnya 30 tahun. Anta baru mulai baca Hasyiatul Amir umur berapa, Ustaz? Umur 36 baru mulai baca. Beliau mengarang ini fi raqsif salatin, yakni mungkin umur 38, 37, atau mungkin umur masih 29. Awalnya masih muda-muda sangat. Sudah mengarang kitab apa? Hasyiatul Amir. Sebelumnya umur 21 tahun beliau mengarang Risalah fil Basmalah. Jadi ketika membaca Syarah Khalid Al-Azhari fin Nahwu, di dalam ketika membahas masalah bismillah, kok kalam tentang bismillah ini kok mutakarrir, membosankan. Akhirnya beliau mengarang tentang Risalatun fil Basmalah wa umruhu wahid wa isrina sanah. 21 tahun mengarang Risalah fil Basmalah. Anta 21 tahun masih di Akof. Di Akof kan, masih belajar lagi di Akof Anda. Dan beliau juga mengarang sabat ini maknanya semacam siapa saja guru-guru tentang sanad-sanad, namanya Syadal Adab. Beliau mengumpulkan siapa saja guru-guru beliau, ada banyak sekali. Tadi saya hitung itu, Masya Allah, ada lebih daripada 20, mungkin lebih daripada lebih daripada 10 muridnya, banyak sekali. Di antara guru-guru beliau itu Al-Imam Al-Allamah Muhaqqiq Nuruddin Abdul Hasan Ali bin Ahmad As-So'idi Al-Adwi Al-Maliki. Ini yang gurunya beliau yang paling yang paling banyak beliau ambil faedah, dan beliau pun juga mempunyai Hasyiah ala Ithaful Murid. Dan Al-Imam Al-Amir hadir kelasnya beliau di dalam Ithaful Murid. Dan gurunya Al-Adwi ini karena yahtarimul Al-Imam Amir katsiran. Imam Amir mempunyai Mukhtasar Amir untuk syarah Mukhtasar Khalil, namanya Al-Majmu'. Karena syarahnya itu shagir dikatakan Mukhtasar Amir. Imam Adwi ini idza ashkala alaihi mas'alatan fiqhiyah had Mukhtasar Amir. Tengok. Enggak malu loh. Mana kitab muridku? Jika dia tidak paham masalah, minta kitab muridnya untuk murojaah kitab muridnya. Sekarang, Masya Allah, tak enak semacam itu. Ada semacam ego. Macam mana saya guru nak belajar kitab murid saya? Dan Imam Adwi ini dulu pernah mengajar Tuhfatul Murid. Huwa Imam Amir wa Shinwani hadoro hadad daras. Karena itu sama-sama mempunyai hasyiah ala Ithaful Murid. Sama-sama punya hasyiah ala Ithafil Murid. Kemudian yang kedua, Syekhul Syuyukh Al-Ustadz Muhammad bin Ahmad Al-Bulaidi Al-Maliki. Ini punya karangan tentang syarah Maqhulat As-Sajai. Kemudian Hilalul Maghrib wa barakatuhu Muhammad bin Thalib At-Taudi bin Saudah Al-Maliki. Kemudian Al-Allamah Al-Musnid Nuruddin Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Arabi Ibn Ali Al-Arabi As-Saqqat Al-Maliki. Dan banyak Ibrahim Al-Allamah Al-Hikami Hasan Al-Jabarti. Ini terkenal, ini Al-Jabarti terkenal. Dibilang wa indahu rahimahullah ta'ala kana istighaluna bil ulumil hikmiyah. Di dalam ulum hikmiyah, kal handasah wal hay'ah wal miqat wal awfaq. Ilmu awfaq ada wifik ada yudros. Cuma bukan ilmu yang hakiki ndak ya. Ini seperti macam milih ini macam perase saja, perisai saja, bukan ilmu yang hakiki. Di antara guru-gurunya beliau juga Al-Hafni
Al-Imam Al-Hafni. Wa hujjatul waqt Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Abdul Fattah Al-Mallawi. Wa hadha lahu hasyiyah ala tak tahu hasyiyah atau takrirat ala tuhfatil ala idhafil murid, dan dikatakan beliau belajar dengan Al-Mullawi setelah beliau tidak mengajar lagi, dan beliau dalam keadaan muqad. Apa itu muqad? Muqad itu sudah lumpuh, tak jalan, duduk aja. Al-Alama Al-Muhaqqiq Al-Kamil Atiyah Al-Ajhuri, ini yang punya risalah masalah syurbid dukhon tadi itu. Dan banyak, dan di antara murid-muridnya itu anaknya Muhammad Amir As-Saghir, Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri muridnya Alamatul Amir Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Ibrahim bin Muhammad Ar-Rashidi Sahibul Hasyiyah ala Nihayatil Muhtaj, Ad-Dimyati, Ad-Dimyati, Ahmad bin Saleh bin Muhammad As-Sibai, Ahmad As-Sawi. Hadza kulluhu asma kibar, asma alamiah. Ahmad bin Muhammad At-Tahtawi, ma'ruf. Ahmad Al-Marzuki. Al-Marzuki ini kelihatannya pengarang Aqidatul Awam. Al-Makki, Ahmad Al-Marzuki Al-Makki. Ahmad Al-Mursifi Al-Kabir. Hasan bin Darwish Al-Waisani. Kelihatannya ini wallahu a'lam punya syarah ala Sulam Munawwarah wa kana Syekhul Azhar Al-Waisani ini. Hasan bin Muhammad Al-Attar, man lam ya'riful Attar, Sahibul Hawashi, wa huwa Syekhul Azhar sah, wa Syekhul Azhar Attar ini. Ya nih, tengok Amir ini dia punya murid-murid gila-gila semua kan, gila-gila, karena itu alaihil amad, alaihil amad wa alaihil i'timad. Hamad bin Husain Al-Qutbi Al-Makki, ma'ruf kaman. Abdul Qadir Al-Ma'ruf Bibnil Amin Al-Jazairi wa huwa kaman ma'ruf. Uthman bin Hasan Ad-Dimyati, Ali Khofajah, banyak sekali ya ini murid-murid beliau. Muhammad bin Ahmad Al-Arusi, di antara orang-orang kuatnya Al-Bajuri Al-Arusi itu Sahibul Hasyiyah ala Syarah Syekhul Islam ala Risalah Kusyairiyah Hasyiatul Arusi. Muhammad Amin bin Umar Asyir bin Abidin, Hasyiyah ala Raddil hasyiyahnya Raddil Mukhtar ala Durril Mukhtar. Ibn Abidin ini mujtahid fatwa dalam mazhab Hanafi, manzilatuhu kan Nawawi, wa tatalmadha alal Imam Amir Al-Kabir, wa huwa marji Raddil Mukhtar Ibn Abidin, Hasyiyah Ibn Abidin. Udah lupa sudah Ustaz itu. Ibn Abidin min kutubil maraji' fi madhabil Ahnaf. Ibn Abidin ini mujtahidul fatwa, maknanya huwa yurajjih, mana akwal yang muktamad di dalam madhab Ahnaf idza ikhtalafa ashab, seperti Imam Rafi'i dan Nawawi dalam madhabul Syafi'i. Dulu sebelum beliau Kamal Ibnul Humam, Sahibut Takrir wa Tahbir, Sahibul Musayyarah, cuma Makamal diteruskan oleh siapa namanya? Ibnu Abidin. Muhammad As-Sifti atau As-Softi, wa kana Mukri Al-Amir fi darsih, yang tukang baca, sekarang macam Hasan. tukang baca di kelas. Muhammad Al-Fudhali, wallahu alam Al-Fudhali ini sahibu Ilmul Kalam itu apa kitabnya yang bukan, itu Abdul Fadl As-Sanori itu. Ini Syekh Fadhali, yakni apa kitabnya beliau itu yang syarahnya Ibrahim Al-Bajuri itu, Al-Kalam. Lupa saya kitabnya beliau itu. Kitabnya yang biasanya setelah yang saya baca lepas Durrul Farid, Kifayatul Awam fi Ilmil Kalam, hada Muhammad Al-Fadhali. Wah, yudras di dalam pondok-pondok Indonesia, dalam pondok-pondok Nusantara di Melayu juga dibaca itu. Wa syarahahul wa hasya alaihil Bajuri.
Dibilang hasyiah ala kifayatul awam fi ilmil kalam. Hadza tilmid hasyiatul amir al-amir al-kabir, yani masya orang-orang biasa itu. Ayo. Dan beliau ini termasuk orang-orang yang tidak suka menghafal. Tidak suka apa namanya? Menghafal. Dulu itu ketika saya itu belajar dengan Syekh Wa'udon, beliau masih kuat. Saya itu banyak belajar dengan guru saya Syekh Muhammad bin Ali Wa'udon. Setiap ada orang datang ke beliau, alhamdulillah, di Suriah ada yang menghafal Sahih Bukhari. Apa jawabannya beliau? Alhamdulillah, zada nuskhatun wahidah fil maktabah. Katanya, tambah satu nuskhoh di maktabah. Yakni beliau nak cakap bahwasanya apa ya? Sekarang ini tak terlampau penting kau menghafal Al-Qur'an, cita lain. Tapi yang penting itu apa namanya? Engkau faham. Subhanallah. Lahu sanad Imam Alamah Al-Amir. Al-Alamah Al-Amir. Dibilang beliau itu termasuk orang-orang yang tidak terlampau suka orang banyak menghafal. Seperti waqad balaghani an ba'di ulama Tunis annahu qila lahu. Ada beberapa ulama Tunis mengatakan kepada beliau, fulanun yahfadhu kitab kadza bi asanidihi. Di Tunis ada satu orang menghafal kitab Bukhari contohnya dengan semua sanadnya. Apa jawabannya? Faqala wa madza hasal? Ghayatuhu annahu zida fi madinati Tunis nuskhatun min dzalikal kitab. Wallahi Syekh Wa'udon kalamnya min apa namanya? Min alamatil amir akhadha bi sanatil muttasil mungkin daripada alamatul amir. Ketika saya baca ini, masya Allah, wallahi ulama ya akhi. Yakni kalamnya Syekh Wa'udon lahu sanatul muttasil, yakni hatta kalamnya sehari-hari min alamatil amir. Dan beliau ini banyak mengkritik tapi bil adab. Di sini beliau pernah mengkritik apa namanya Al-Hatimi Ibn Arabi tentang ziyadatus sifat. Setelah mengkritik, beliau nafa'anallahu biturabi aqdami. Seperti itu. Nafa'anallahu biturabi aqdami. Yani walaupun Ibn Arabi tidak benar, tapi tetap dihormati sebagai seorang ulama. Ini adalah stylenya Al-Imam Al-Allamah Al-Amir. Memang madaris Misriyah yahtarimuna Syekh Ibn Arabi wa yarfuduna wahdatal wujud. Secara umum semacam itu. Walaupun ada beberapa orang Mesir yang saya ketahui sekarang memang benar-benar yuqarrir mazhab wahdatil wujud, yani tentang Najatul Fir'aun, hal-hal semacam itu ada. Jadi sering buat kelas di YouTube sampai sekarang, ya nih. Saya tak sebut namanya karena sudah tahu semua siapa beliau, ya. Jidan. Kitab-kitab beliau itu banyak sekali. Anda boleh tengok semua, boleh tengok di sini. Di antara kitab yang paling penting ya ini apa namanya Hasyiatul Amir, dan banyak sekali takrirat di dalam Hasyiatul Amir ini. Di sini mungkin cukup sampai sini saja. Masalah kitab beliau Anda boleh tengok sendiri, ada banyak sekali. Ini ada lebih daripada 40 kot kitab beliau ini. Dan beliau itu ketika gurunya masih hidup sudah berani mengajar. Yang mananya gurunya memberikan izin bagi beliau untuk mengajar. Karena pada saat itu di Mesir itu banyak sekali apa namanya ulama. Makanya tak mudah untuk mengajar pada saat itu. Apalagi ulama-ulama kibar masih hidup. Dan beliau diberi kesempatan untuk mengajar pada saat ulama-ulama itu masih hidup. Makanya menunjukkan bagaimana kehebatan Al-Allamah Al-Amir. Dan beliau juga mempunyai syair macam-macam ya. Ini saya tengok di sini, masya Allah ya. Ini. Mumtaz. Ada beberapa hasyiah ala Ithafil Murid. Ada hasyiah Allamah Al-Mallawi. Al-Mallawi mempunyai hasyiah.
Cuma Hasyiah Malawi ini tidak besar, dia hanya menjelaskan tentang perkara-perkara yang susah-susah saja, al-muskil saja. Begitu pula Al-Allamah Adawi juga tidak terlampau berbeza dengan Malawi, dan beliau menulis 2 hasyiah ala Tuhfat ala Ithafil Murid, yakni hasyiah Sugro dan Kubro. Coba tidak ada hasyiah Amir, niscaya yang menjadi puncak daripada Hawashi ala Ithafil Murid ya hasyiahnya Al-Imam Al-Adawi. Tapi karena ada Al-Imam Al-Amir, Hasyiatul Amir, hasyiahnya gurunya macam kalah, biasa saja, yakni mungkin muridnya lebih alim daripada gurunya. Ada lagi Al-Hasyiah untuk Allamah Suhaimi, dinamakan Al-Mazid. Dinamakan apa? Al-Mazid. Cuma ini terlampau besar katanya, sampai dikatakan Mausu'i. Begitu pula ada Al-Allamah As-Shinwani dan Allamah Al-Amir. Dan dua-duanya ini dulu mengkaji, belajar Ithaful Murid dengan Al-Allamah Al-Adwi. Dan Al-Allamah Al-Amir membaca semua hasyiah Al-Mulawi, walaupun tidak sempat hadir kelasnya karena jumpa Malawi dalam keadaan sudah sudah tak mengajar lagi, tapi sempat membaca semua hasyiahnya. Kemudian hadir kelasnya Al-Allamah Al-Adwi. Jadi biasanya masail-masail yang ada dalam 2 hasyiah ini Imam Hasyiatul Amir tahu semua. Jadi kalau memang ada yang tak oke, akan dikritik, akan dikritik. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sampai sini di dalam hasyiah-hasyiah ini. Dan ada beberapa takrirat ya, atau takyidah. Takrirat itu, apa itu takrirat? Kan biasanya kan mutun, syuruh, hawashi, takrirat. Apa itu takrirat? Takrirat adalah ketika Anda sudah membaca di dalam hawashi, makna-makna ini Anda ungkapkan dengan ibarat yang mantiki. Muqaddimah sugro, muqaddimah kubro. Kemudian Anda bahas sampai tansa ibarah al-asliyah wa tasubbu nadharaka alal ibarah al-murakkabah bil asalib al-mantikiyah. Fa i'adatu tartib bil asalib mantikiyah itu namanya apa? Takrirat. Dan takrirat untuk Hasyiatul Amir itu ada banyak. Ada takriratnya Mustafa Al-Arusi, ada Muhammad Al-Fadholi, dan banyak sekali ya. Kalau Anda itu ini yang Hasyiah Shinwani, ada 3 jilid, dicetak oleh Dar Ibn Hazm, ada ya nih, Dar Ibn Hazm. Dan kelihatannya yang terakhir ini saya tengok, tak tahu ada syarah atau takrirat Muhyiddin Abdul Hamid. Hah? Hasyiah ya? Hasyiah Muhyiddin. Hasyiah An-Nidham Al-Farid. Namanya apa? An-Nidhamul Farid. Hasyiah ala Ithaful Murid. Saya rasa itu mumtaz ya. Cetakan apa itu? Darudiyah. Berapa harganya itu? Mahal sekali. Darudiyah mahal sekali itu. Alhamdulillah PDF-nya ada itu. PDF-nya ada ya. Ini kalau Anda tidak punya uang boleh boleh beli PDF. Di situ hasyiahnya apa saja selain Nidhamul Farid? Sama aja. Yang penting itu kan yang hasyiahnya siapa itu namanya? Abdul Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, ini saya rasa kita boleh istifadah sedikit ataupun banyak daripada hawasyinya siapa itu namanya Muhyiddin Abdul Hamid. Cuma nadoruna al-asasi di dalam Hasyiatul Amir. Kenapa? Karena Hasyiatul Amir ini hadza huwa yakni katsir min syuyukhil Azhar tatalmadu alaihi, dan beliau itu sangat hebat sekali di dalam masalah ini. Dan yang paling penting intikotnya beliau terhadap Muhyiddin Ibn Arabi itu yang sangat penting sekali, karena dalam kelas ini sana ta'aruf ala apa itu wahdatil wujud, biar minimum ada 1 atau 2 qawaid yang bisa kita pahami di dalam mazhab wahdatil wujud
yang menjadi akar daripada semua masail-masail yang pelik daripada kitab khusus Al-Hikam atau Futuhat Makkiyah, dan Mumtaz. Cukup atau wakaf dah terkodok, insyaallah yang akan datang kita akan mulai kitabnya Ithaful Murid saja ya, Ithaful Murid dan Hasyiatul Amin. Kitabnya PDF sudah ada, saya bebaskan untuk amik apa saja, nuskhoh apa saja. Wallahu a'lam. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.